fenomena penegakan hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Teguh Rukmana dari kelompok 10. Kelompok kami akan menjelaskan tentang bab fenomena penegakan hukum di Indonesia. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahnya. Indonesia sendiri merupakan negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Hukum pemerintahan di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, keadilan, dan ketertiban untuk bagi setiap warga negaranya. Ya, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang bagaimana kondisi keadilan di Indonesia saat ini. Ya, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Rosyid. Saya dari kelas 2B2 Psikologi dengan NIM 192030100100167. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Awan. Bagaimana penegakan hukum dan kondisi hukum yang ada di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Ya, hal ini terlihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum di Indonesia itu sendiri, yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya atau subjeknya. Sepertinya sangat sulit mendapat keadilan di negeri ini. Padahal jelas, hukum di Indonesia sudah tertata dengan sangat baik, terlebih bila dijalankan dengan sebenar-benarnya. Namun, kenyataannya sekarang, hukum di Indonesia ini cenderung melenceng dari jalan yang sudah ditetapkan dengan benar. Ada dua faktor mengapa hukum di Indonesia belum optimal atau belum berjalan dengan baik. Faktor yang pertama adalah persoalan para aparat penegak hukum yang kurang optimal menjalankan profesinya, yaitu sebagai penegak hukum. Hal itu terlihat kurang diamalkannya etika profesi yang ada oleh penertib hukum atau penegak hukum tersebut. Kedua adalah sikap cuek atau antipati dari masyarakat itu sendiri ketika mentaati hukum. Jika hal ini terjadi atau bisa diminimalisir, tentunya hukum bisa sesuai dengan fungsinya, yakni mempertahankan ketertiban. Dan tentunya banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat, mulai dari hal yang kecil seperti membuang sampah sembarangan sampai hal yang besar, seperti contohnya mencampur formalin dalam pembuatan makanan, terus pemakaian narkoba dan lain-lain. Dengan sendirinya akan berkurang. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Saudara Lika. Hai, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Awan dan juga Saudara Amir. Itu mengenai, sekarang kita lihat sih ada fenomena-fenomena apa aja mengenai hukum yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama, itu adanya praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum, kemudian mafia hukum yang ada di peradilan gitu, yang dia tuh diskriminatif dan prosesnya itu kayak direkayasa gitu loh. Jadi tuh hukum-hukumnya tuh nggak berjalan dengan semestinya gitu kan. Jadi kita juga pasti sering banget nemuin realitas di lapangan bahwa hukum yang ada di Indonesia itu dipermainkan, teman-teman, gitu. Terus kemudian yang kedua, hukum itu dia runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Pasti itu kita sering banget lihat di TV, koran, ataupun hal lainnya itu yang menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia itu belum tepat. Bener nggak sih? Kamu ngerasain hal itu nggak sih? Kalau aku kan ngerasain.
Kamu ngerasain nggak? Terus kamu lihat nggak sih kenyataannya itu kayak gimana? Saat para koruptor yang mereka udah merugikan negara miliaran, tapi hanya dengan dihukum cuma segitu doang, sedangkan mereka yang mencuri motor dihukumnya sampai bertahun-tahun gitu kan. Itu kayak apa ya, antara ke atas sama ke bawah tuh beda gitu loh. Harusnya kan semua di mata hukum itu sama kan. Terus kemudian yang ketiga itu mental aparat kita, penegak hukum kita itu lemah. Jadi mengakibatkan penegakan hukum itu tidak berjalan dengan semestinya. Ngerasain kayak gitu nggak sih? Kalau aku ngerasain. Oke, menurutku solusi dan sarannya adalah yang pertama itu penegakan hukum yang bisa dibilang kacau atau adanya perbedaan gitu, itu bisa diminimalisir kalau seandainya hukum itu dikembalikan pada fungsi awalnya. Jadi fungsi awalnya hukum yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menurut Sutarjo Soekarto, hukum itu dapat berfungsi dengan baik apabila semuanya itu selaras hubungannya antara 4 faktor. Yang pertama, hukum dan peraturan itu sendiri. Oke. Jadi hukum dan peraturan itu sendiri itu jelas gitu loh. Orang melakukan kesalahan apa, hukumannya apa, itu jelas gitu kan. Terus kemudian mentalitas para petugas itu harus anti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Jadi nggak ada yang namanya kong kali kong, nggak ada yang namanya sogok menyogok. Itu mentalnya orang-orang kita tuh harus kuat loh teman-teman loh. Terus kemudian yang ketiga itu fasilitas yang baik dan tegas untuk mendukung pelaksanaan hukum. Jadi fasilitas berupa apa tuh namanya, ruang sidangnya, atau mungkin kualitas dari para penegak hukumnya itu sendiri gitu kan. Kemudian yang keempat adalah masyarakat kita nih, masyarakat itu memiliki kesadaran yang penuh pada hukum untuk patuh. Oke, seperti itu. Dan menurut saya itu solusi yang ketiga, ini solusi dari saya. Menurut psikologinya sendiri tuh kita harus menerapkan sebuah habit atau sebuah kebiasaan untuk mentaati peraturan-peraturan hukum yang ada. Misalkan kita ambil contoh itu peraturan hukum lalu lintas. Jadi begitu pada saat ada lampu merah, ya itu kita berhenti. Nah, terus kemudian pada saat kita naik kendaraan bermotor, terus pakai helm. Terus kemudian pada saat kita naik mobil, kita harus pakai seat belt. Terus kemudian apalagi di saat pandemi kayak gini, kita harus pakai masker. Oke. Terus cobalah untuk tetap di rumah aja. Nah, itu sih. Terus kemudian habit yang kedua yang bisa kita lakukan adalah begitu pada saat kita sudah mematuhi aturan-aturan yang kecil, itu kan aturan-aturan yang kecil dan sepele. Saat kita bisa melakukan hal itu dari mulai kecil, maksudnya untuk hal-hal kecil pada diri kita sendiri, baru kita tularkan ke orang lain. Dan kita juga menyadari bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Saat kamu bisa mematuhi semua yang ada di Pancasila, dari mulai sila 1 sampai dengan sila kelima, saya rasa mental kita sebagai anak muda itu bisa kok anti korupsi, nepotisme, dan juga kolusi. Aku rasa itu bisa. Semoga fenomena-fenomena negatif tadi mengenai hukum itu bisa tidak kita lihat lagi, dan marilah patuhi hukum-hukum yang ada. Oke, sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kamu punya pendapat mengenai hukum apa aja sih yang ada di Indonesia yang menurut kamu itu nggak seimbang. Boleh komen di bawah. Kalau kamu suka videonya, bisa klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.